Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 8 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya berbincang topik bersama teman-teman saya, yaitu Saya Zaki Auli Ahmad. Saya Zihni Akla. Saya Jagasya. kami akan berdiskusikan tema tentang etika profesi. Halo guys, jadi balik lagi ya di acara diskusi ini. Kita kali ini mau membahas tentang etika profesi pendidik gitu. Nah, jadi pendidik itu kan banyak ya, ada dosen, ada guru, sebagainya. Nah, sesuai yang viral kemarin tuh kayak ada yang murid merokok, terus ditampar sama kepala sekolahnya, satu sekolah malah mogok gitu kan. Nah, jadi nanti di sini mau membahas boleh nggak sih untuk melakukan kekerasan untuk menegur gitu, atau sebenarnya itu salah gitu, tapi kan itu justru untuk mendidik gitu loh. Kalau kayak gitu nanti diulang lagi, nggak ada rasa jerahnya gitu. Nah, jadi kita udah bersama 3 narasumber keren nih. Di sini ada Aul. Aul, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah sarapan. Oke. Bisa tapi buat Paling pingsan terkena. dong. Nah, oke. Di sini ada Akila. Siapa Akila? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah sarapan? Nah, dan presenter kita ini ada gimana kabarnya Zen hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, udah sarapan? Gue lemes jadi dari tadi gitu kan. Tapi bisa kan ngikutin? Oke, tenang aja. Ini gampang kok. Diskusi kali ini santai aja gitu. Jadi oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama dari Akila nih. Mungkin Akila bisa jelasin dulu secara singkat apa sih yang dimaksud dengan etika profesi pendidik? Baik, jadi kalau kita bicara tentang etika profesi pendidik, itu sebenarnya aturan moral atau pedoman sikap yang harus kita miliki. Jadi seorang guru atau dosen dalam menjalankan tugasnya. Jadi etika ini tuh mencakup hal-hal seperti kejujuran, tanggung jawab juga, terus keadilan, terus bagaimana sih seorang pendidik bersikap terhadap peserta didik, terus juga ke masyarakat. Wah, bagus banget nih poinnya dari Akila. Mungkin Aul ada yang mau ditambahin tadi. Saya ada tambahan. Misalnya di dalam aturan etika tuh guru zaman sekarang kan formal ya, nggak terlalu maksudnya kaku gitu dalam mengajar. Sekolah cuma buat ngajar, cuma buat jadi pendidik doang. Jadi sebenarnya kalau misalnya guru itu perannya lebih penting daripada itu. Bisa jadi rumah kedua mungkin bagi siswanya kan. Siswa punya masalah apa di rumahnya, jadi kalau misal siswanya di sekolah jadi menurut saya etika itu penting banget, tapi jangan sampai jadi alat yang membatasi kreativitas. Jadi ada yang mau ditambahin lagi nggak? Mungkin kalau bisa kalau bisa memperburuk juga kalau zaman sekarang pakai pola pikir etika yang sudah lama gitu, sejak 20 tahun yang lalu. Dunia pendidikan berubah, jadi otomatis sesuatu berubah. Jadi para guru harus bisa beradaptasi lah buat mungkin kurikulum. Benar, nggak bisa sampai dulu ya, berbeda banget. Banget nih, sekarang kita kasih kesempatan Akila buat menanggapi nih. Jadi menurut kamu masih penting nggak sih etika profesi? Jadi menurut aku itu etika itu tuh jadi sebagai fondasi utama di profesi pendidik. Kalau guru nggak punya etika, pendidikan bisa kehilangan arah. Jadi etika itu bukan untuk membatasi, tapi untuk menjaga martabat profesi. Misalnya kayak etika menuntun guru untuk nggak pilih kasih, nggak tetap menghargai setiap siswa. Terus juga kita harus ingat sebagai pendidik bukan cuma mengajar ilmu, tapi juga mendidik karakter siswa sebagaimana
karakter ini tuh nggak bisa ditanam kalau gurunya sendiri nggak beretika. Ada ya, konkret banget nih. Nah kalau sekarang menurut Raul sama Jen yang agak beda pendapat, menurut kalian penting nggak nih tentang pentingnya etika pada pendidik? Kalau menurut saya pribadi dibilang penting sih, ya kan? Karena setiap siswa punya karakter masing-masing, disamain semua siswa pasti punya cara belajar masing-masing, punya karakteristik masing-masing. Jadi kita nggak bisa nentuin cara nentuinnya cuma satu cara. Nanti takutnya kalau bukan secara gurunya jadi takut buat. Nah kalau menurut Jen gimana Jen? Kalau saya sih pendapat juga etika profesi bagus di atas kertas, tapi di lapangan sering nggak jelas. Kayak contohnya aturan hubungan antara guru dan siswa itu kan harus selalu formal. Padahal kadang pendekatan yang lebih santai justru bikin siswa lebih masuk sama gurunya. Jadi kalau ini jadi malah ada dengan hubungan dengan sama guru kalau ini ya. Padahal bisa dilakukan baik-baik kan kalau kayak gak usah di depan umum juga kan kalau di lapangan kan. Wah, setuju banget nih. Jadi menurut Akila, etika itu bukan jadi penghambat ya, malah jadi arah gitu kan. Iya betul banget. Jadi etika itu tuh ibarat rambu lalu lintas, bukan penghalang jalan, tapi juga tuh justru bikin perjalanan itu tetap aman gitu. Jadi yang guru beretika itu tuh bagus. Jadi kan guru nih lebih banyak dibahas tuh, apalagi yang baru-baru ini yang kayak gurunya ngomong muridnya malah orang tuanya gak suka gitu kan, malah ngelaporin ke orang tuanya gitu. Padahal kan tugas guru tuh untuk mendidik gitu loh, untuk menegur. Kalau zaman dulu tuh menegur murid tuh bisa kebanyakan memang ada kekerasan ya, tapi terima-terima aja tuh kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang tuh ngaruh gak sih kalau menegur tuh harus gimana gitu loh? Coba dari awal gimana sih Kak? Setuju gak kalau yaudah kalau menurut Akila gimana tuh? Setuju gak kalau guru itu negurnya memakai kekerasan? Jadi kalau kita bicara tentang etika, itu sebenarnya aturan moral atau pedoman sikap yang harus dimiliki seorang guru dalam memiliki etika. Itu nih mengalami nih biar jelas gitu ya. Kalau menurut awal gimana? Setuju nggak tuh? Kan sekarang banyak tuh yang bagi kekerasan malah dilaporin gitu. Terus nanti anaknya malah jadi nggak masuk sekolah gitu. Kalau Menurut saya pribadi setuju ya, karena ya kalau emang kekerasan muridnya gak bakal nyerah kalau cuma pakai omongan misal jangan bilang gak bakal nyerah, harus pakai kekerasan ya, tapi harus ada batas. tapi kan banyak tuh nanti dilaporin atau orang tua muridnya, gurunya orang tua muridnya melaporin ke polisi wajib, terus gurunya malah jadi takut buat guru lagi. Terus kan juga sekarang lembaga pendidikan juga bentuknya orang tua yang yang memberikan uang kayak kan yang membayar, jadi kayak nyabokan gitu loh. Pasti sebelum seorang ibu atau sebelum orang tua ngasih menyekolahkan pada sekolah pasti ada perjanjian sebelumnya. Ini boleh kok di kalau emang nggak setuju ya kenapa dari awal mau nitipin
disiplin, tapi tetap aja kalau anaknya tegur padahal kebaikan kan, jadi kenapa nggak setuju gitu. Terus menurut Jen? Apalagi bukan fisik doang yang bisa sama itu, tapi mentalnya juga. Ya, jadi kekerasan di sini tuh bukan yang sampai melakukan penyiksaan gitu, kayak cuman sebagai ya teguran dan memberikan efek jerah gitu kan. Kenapa sih etika Ya, karena etika itu sebagai fondasi utama di profesi pendidik. Jadi kalau guru nggak punya etika pendidikan sama batas kehilangan arah, itu bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga martabat profesi sebagai seorang guru. jadi memang sebenarnya itu boleh tapi etikanya dijaga. Jadi kayak nggak berlebihan, tapi tetap guru tuh punya kewajiban untuk punya mendidik sebenarnya baik kan, tapi emang banyak yang salah paham gitu, apalagi sekarang. Jadi etika tuh sebenarnya bukan halangan gitu ya, tapi untuk ngarahin gitu. Ya, diskusi kita hari ini bermanfaat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.